Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan manajemen investasi internasional. Adapun anggota kelompok dari kelompok 9 adalah Adinda Octavia Junior, Lola Nur Adila, Abdika Inas Nabila, dan Fikri Putra Utama. International Capital Budgeting, suatu perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri, foreign investment, biasanya selalu melakukan analisis international capital budgeting dengan membandingkan dua pendekatan approach untuk menentukan kelayakan investasinya dengan cara sebagai berikut. Satu, pendekatan mata uang domestik, home currency approach. Dua, pendekatan mata uang luar negeri, foreign currency approach. Dalam hal ini, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi di luar negeri antara lain nilai investasi awal, initial investment, usia proyek, arus cash flow per tahun yang diharapkan, risk free rate di dalam dan luar negeri, required return yang diperlukan, nilai tukar atau currency exchange rate. Kriteria capital budgeting terdiri dari 1. Payback period atau periode pengembalian sama dengan jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal, initial investment. PP sama dengan IO per CF, di mana PP payback period atau periode pengembalian, IO initial cash outlay atau investasi awal, CF cash flow atau arus cash. B. Discount upon a payback period, jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal, initial investment, dengan cara memperhitungkan discount net cash flow. 2. Net present flow atau nilai bersih sekarang sama dengan nilai sekarang dari arus kas tahunan dikurangi investasi awal sehingga NPV menjadi positif, NPV lebih dari 0. NPV sukma F ACV per 1 plus K dikurangi IO, di mana ACVFT the annual after tax flow in the period. This can take on either positive or negative values. K. The upward discount rate, that is record rate of return of the cost of capital. IO. The initial cash outlay and the project expert life. Profitability Index atau indeks keuntungan adalah rasio nilai sekarang dari arus kas net terhadap investasi awal. 4. A. Internal rate of return atau tingkat pengembalian internal adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang akan datang dengan investasi awal. B. Modified internal rate of return adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas keluar dengan nilai sekarang dari nilai akhir proyek. Untuk rumus-rumus bisa dipahami sendiri, teman-teman. Analisis pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap FDI. Foreign direct investment memiliki hubungan positif baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap nilai tukar rupiah. Hal tersebut dikarenakan peningkatan investasi akan dapat memperkuat perekonomian suatu negara. Semakin kuat ekonomi negara, maka akan dapat memperkuat nilai tukar mata uang negara tersebut. Variabel foreign direct investment menunjukkan adanya hubungan positif baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap nilai tukar rupiah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Christopher F. Tambunan dan Syarif Fauzi.
yang menyatakan bahwa variabel FDI dalam jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan FDI menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami apresiasi. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan VECM, dalam penelitian ini juga memperkuat dengan teori Mundell-Fleming yang menjelaskan bahwa penanaman modal asing mempunyai peranan yang positif bagi negara berkembang. Adanya investasi asing diharapkan dapat mengisi kesenjangan antara persediaan tabungan cadangan devisa, penerimaan pemerintah dan keahlian manajerial yang terdapat di negara penerimanya dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan untuk mencapai target-target pertumbuhan dan pembangunan. Salah satu cara yang digerakkan oleh pemerintah dalam rangka menarik minat investor baik dalam maupun luar negeri ialah dengan penanaman modal. Investasi asing langsung ialah penanaman modal yang dimiliki serta dikelola oleh pihak luar negeri. Investasi asing langsung juga dikenal dengan penanaman modal asing. Investasi asing langsung merupakan aktivitas bisnis atau pengadaan alat-alat serta fasilitas produksi seperti halnya membuka pabrik-pabrik, membeli lahan, membeli bahan baku, mendatangkan mesin-mesin, dan lain-lain yang dijalankan dengan menggunakan dana atau uang investasinya secara langsung. FDI sebagai penanaman modal jangka panjang yang langsung dilakukan oleh perusahaan luar negeri di dalam suatu bidang atau sektor usaha warga domestik. Teori foreign direct investment atau investasi asing langsung yaitu 1. The differential rate of return hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan melakukan investasi asing langsung perlu mempertimbangkan marginal return dan marginal cost-nya. 2. The diversification hypothesis. Teori ini menyatakan bahwa keputusan berinvestasi tidak hanya mempertimbangkan return yang didapat namun juga resiko yang akan dihadapi. 3. The output and market size hypothesis. Pada teori ini, investasi asing langsung yang masuk ke suatu negara berkaitan dengan output dari perusahaan asing tersebut. Besarnya ukuran pasar dari suatu negara diukur berdasarkan produk domestik brutonya. 4. The currency areas hypothesis. Teori ini menggambarkan bahwa perusahaan asing yang memiliki nilai kurs yang lebih kuat dibandingkan negara lainnya cenderung akan berinvestasi sebab negara yang bermata uang lemah umumnya tidak mampu berinvestasi karena risiko yang mungkin dihadapinya akan tinggi. 5. The product life cycle hypothesis. Gambaran dari teori ini ialah barang atau jasa yang dihasilkan pertama kali dianggap menjadi inovasi di negara asalnya. Investasi asing atau yang biasa disebut dengan foreign investment. Investasi asing atau foreign investment adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan investor asing atau luar negeri untuk dapat melakukan usaha di Indonesia. Investasi asing disebut juga penanaman modal asing. Foreign investment terbagi menjadi dua, yaitu 1. Foreign direct investment atau langsung adalah kegiatan penanaman modal oleh investor asing atau luar negeri untuk melakukan usaha di Indonesia, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan investor tanah air. 2. Foreign indirect investment atau tidak langsung. Investasi asing tidak langsung lebih kepada menanamkan modal dalam bentuk portofolio atau aset finansial. Contoh investasi asing tidak langsung seperti investasi saham, surat utang atau obligasi, atau efek lainnya. Manfaat investasi asing. Yang pertama, masuknya modal baru untuk membiayai berbagai sektor yang kekurangan dana. Kedua, membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran berkurang. Ketiga, transfer teknologi baru dari negara asal yang dapat dikembangkan di Indonesia. Keempat, membuka peluang kerja sama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti peluang ekspor. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Yang keenam, mempererat hubungan ekonomi yang lebih stabil dengan negara lain.
Contoh investasi asing di Indonesia. Berikut 3 contoh investasi asing di Indonesia 2019 yang sampai sekarang masih berlanjut. Yang pertama, perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai membangun pabrik mobil di Cikarang dengan investasi senilai USD 1,55 miliar. Yang kedua, Shanghai Electric Group Corp asal Cina mengerjakan pembangunan proyek pemerintah, yakni pembangkit listrik tenaga gas di desa Celukang Bawang, Bali. Nilai investasinya USD 1,3 miliar. Yang ketiga, Pegatron Corporation pertama kali di Asia Tenggara membuka pabrik pemasok komponen apel senilai USD 1,5 miliar di Batam, Riau. Pegatron merupakan perusahaan asal Taiwan. Perkembangan investasi asing di Indonesia dapat dilihat dari data BKPM berikut ini. Kuartal 2 2021, nilai investasi asing mencapai USD 7,99 miliar. Ada sebanyak 13.375 proyek investasi asing, tertinggi di Jawa Barat dengan investasi USD 1,58 miliar sebanyak 1.987 proyek. Dilihat dari sektornya, investasi asing terbanyak di industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya senilai USD 1,76 miliar dengan 326 proyek. Kuartal 2 2020, nilai investasi asing mencapai USD 6,77 miliar. Ada sebanyak 14.439 proyek investasi asing, tertinggi di Jawa Barat dengan investasi USD 1,35 miliar sebanyak 3.529 proyek. Dilihat dari sektornya, investasi asing terbanyak di sektor listrik, gas, dan air senilai USD 1,46 miliar dengan 294 proyek. Syarat investasi asing di Indonesia: yang pertama, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KPLI. Yang kedua, perusahaan asing ini terbentuk PT yang dimiliki oleh setidaknya 2 pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Yang terakhir, perhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2016. Apabila bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.